Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B2 ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai hipersensitivitas pada pasien. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kami. Yang pertama, Ikta Fitzarofati, kemudian Dea Hairun, 3 Marita Destiara, keempat Rana Nurul, kelima Natasha Aulia, keenam Fariza Fatima, dan yang terakhir Farah Zafira. Untuk topik yang pertama mengenai alergi, secara definisi, alergi merupakan reaksi hipersensitivitas yang diawali oleh mekanisme imunologis, di mana diakibatkan dari adanya induksi oleh imunoglobulin E atau IgE yang spesifik terhadap alergen atau benda asing yang berikatan dengan sel mas. Gejala alergi ini timbul karena adanya paparan terhadap bahan yang pada umumnya tidak berbahaya dan banyak ditemukan di lingkungan sekitar. Reaksi hipersensitif merupakan suatu respon yang berlebihan dari sistem kekebalan tubuh atau sistem imun terhadap suatu zat yang ternyata itu tidak berbahaya bagi tubuh. Pembagian tipe hipersensitif dibagi dalam 4 tipe, yaitu tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Pada tipe 1, respon tubuh cepat kurang dari 1 jam, sedangkan untuk tipe 2, reaksi melibatkan pembentukan antibodi IgE, IgM, kerusakan jaringan melalui aktivitas komplement. Reaksi terjadi setelah beberapa jam dan dapat hilang dalam waktu kurang lebih dari 24 jam. Sedangkan untuk tipe 3, antibodi dan antigen bergabung pada bagian tubuh tertentu sehingga menyebabkan suatu peradangan. Dan untuk tipe keempat, yaitu melibatkan sel darah putih, sel T, respon tubuh setelah terkena alergen terjadi lebih lambat yaitu sekitar 48 jam. Jenis hipersensitivitas, yaitu hipersensitif tipe 1, yang memiliki tanda berlangsung secara cepat. Hipersensitif 1 terjadi setelah sistem imun menganggap alergen sebagai suatu ancaman. Tubuh melepaskan IgE sebagai respon. IgE-mediated atau imunoglobulin E terlibat dengan aktivasi sel mas. IgE terikat pada sel mas atau saluran pernapasan, hidung, kulit, dan mata. Baik, selanjutnya yaitu bagaimana reaksi yang ditimbulkan. Narasumber kami berkata bahwasannya reaksi yang ditimbulkan akibat alergi yang dimilikinya yaitu hidung seperti tersumbat sehingga dia merasa sulit bernafas, jadi seperti sesak nafas, seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu lama durasi alergi. Reaksi munculnya alergi yaitu tidak lama setelah terpapar debu, sesuai dengan tipe hipersensitif yang pertama, yaitu responnya alergi tidak lebih atau kurang dari 1 jam. Selanjutnya adalah mekanisme terjadinya reaksi alergi. Untuk yang pertama, alergen masuk ke dalam tubuh melalui saluran. Kemudian yang kedua, alergen akan ditangkap oleh dendritic cell yang kemudian dibawa ke nodus limfa dan mengaktifkan naif sel T, atau maksudnya adalah mengaktifkan sel TH2. Kemudian, sel dendritik akan mempresentasikan alergen dengan mengaktifkan sel T, dan sel T helper 2 mengaktifkan sel B. Kemudian sel B berproliferasi dan berdiferensiasi dengan sel plasma untuk menghasilkan antibodi IgE. IgE akan mengikat sel mas, dan di sel mas terdapat Fc epsilon R1 yang berikatan dengan IgE, yang akan menimbulkan sensitivisasi pada sel mas. Kemudian sel mas aktif dan mengeluarkan granul-granul atau degranulase yang dapat menyebabkan munculnya alergi. Faktor yang mempengaruhi hipersensitivitas tipe 1. Yang pertama yaitu faktor lingkungan. Paparan awal terhadap mikroorganisme yang ada di lingkungan disebabkan oleh adanya urbanisasi di seluruh dunia yang telah meningkatkan polusi udara. Paparan kronik polusi udara seperti sulfur dioksida atau O2 dan nitrik dioksida atau NO2 dapat menyebabkan gejala pada alergi. Kemudian yang kedua, faktor genetik. Resiko timbulnya gejala alergi pada individu lebih tinggi dengan penyakit atopi dibandingkan tanpa atopi.
Atopy merupakan kecenderungan genetik untuk memproduksi IgE antibodi terpapar alergen. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor alur pemberian obat. Untuk pemberian obat secara parenteral lebih cenderung menimbulkan reaksi hipersensitivitas dibandingkan dengan pemberian per oral. Berdasarkan beberapa penjelasan faktor tersebut, responden yang memiliki alergi debu disebabkan oleh adanya faktor lingkungan, di mana paparan bahaya dari polusi udara dapat menimbulkan adanya reaksi, yaitu yang ditandai dengan sesak napas. Baik, selanjutnya adalah pengobatan. Terdapat dua tipe pengobatan yang dilakukan oleh pasien. Itu yang pertama adalah terapi farmakologi dan yang kedua terapi non-farmakologi. Nah, untuk terapi farmakologi dilakukan dengan pemberian obat antihistamin dan kortikosteroid yang digunakan sebagai terapi alergi baik secara oral maupun topikal. Nah, obat antihistamin yang digunakan secara oral yaitu Rivoplus, Kenacort, dan Montelukast. Selain itu, obat golongan kortikosteroid topikal yang digunakan yaitu ada Modexa spray 0,05%, Iliadin spray 0,05%, dan Espersol 0,25%. Yang kedua yaitu terapi non-farmakologi. Nah, dalam tata laksana non-farmakologi itu dapat berupa tindakan pencegahan dan tindakan untuk mengurangi keluhan. Biasanya penderita dan keluarganya harus mampu dalam mengenali pemicu alergi karena bersifat sangat individual dan alergi sangat sulit disembuhkan dan hanya mampu dijaga agar tidak muncul. Selanjutnya untuk kesimpulan, berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara bersama narasumber, jenis alergi yang dimiliki narasumber dapat digolongkan sebagai hipersensitivitas tipe 1, reaksi tubuh yang cepat dan menyerang saluran pernafasan, dan dapat dihambat dengan obat golongan histamin dan kortikosteroid. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.